Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izariani dengan NIM 12021841173 dari SI 4202. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Aplikasi Perancangan Sistem Informasi Modul 8 dengan judul Transisi dari Analisis ke Desain Menggunakan Diagram Interaksi. Berikut tujuan dari modul 8 ini yaitu menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, yang ketiga membuat tampilan diagram komunikasi model desain, yang keempat yaitu mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan yang terakhir yaitu membuat tampilan diagram urutan model desain. Selanjutnya yaitu ada peta proses, bisa dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya yaitu memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan yaitu use case dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Selanjutnya diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Selanjutnya yaitu diagram ikhtisar interaksi, yaitu kombinasi diagram activity dan fragmen diagram sequence. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Selanjutnya itu sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Selanjutnya yaitu membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang Anda diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Yang pertama ada use case dan kedua yaitu ada model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Selanjutnya ada analisis robustness. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Masukan untuk analisis robustness ini yaitu ada use case, skenario use case untuk use case, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Output dari analisis robustness ini yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Selanjutnya ada komponen batas. Kelas atas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Selanjutnya ada komponen layanan. Kontrol layanan, kelas komponen mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan use case tertentu. Selanjutnya ada komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering gigih. Selanjutnya ada komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Selanjutnya ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Selanjutnya menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memuaskan aktivitas use case, yaitu mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Selanjutnya, beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya dapat dilihat pada gambar di slide. Sebuah pesan dapat menunjukkan yang pertama yaitu nama pesan, yang kedua itu panah arah. Yang pertama ada panah padat adalah pesan yang sinkron, yang kedua ada panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan terakhir parameter kembali. Selanjutnya membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang tepat. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. B. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan.
C. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. D. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah 1 yaitu tempatkan aktor di diagram. Menempatkan aktor ke dalam diagram komunikasi. Langkah 2A yaitu identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan yaitu AD, tanggal keberangkatan DD, jenis permintaan kamar RTR. Langkah 2B yaitu identifikasi komponen layanan. Batasan objek reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C yaitu identifikasi komponen entitas. Metode make reservation pada objek reservation service membuat entitas reservation. Langkah 2D yaitu mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe kamar yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak diperlihatkan ditetapkan untuk reservasi. Metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation tidak ditampilkan ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan atau tidak ditampilkan. Selanjutnya ada langkah 2D mengidentifikasi metode tambahan, terdapat gambarnya pada slide. Selanjutnya, contoh komunikasi diagram. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario primer atau berhasil. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Bisa dilihat terdapat contoh komunikasi diagram 1. Selanjutnya ada gambar contoh komunikasi diagram 2. Selanjutnya ada diagram sequence. Sequence diagram yaitu memberikan perspektif yang berbeda tentang interaksi antara objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, terbukti lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Selanjutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram sequence yang terdapat pada gambar. Selanjutnya itu fragments. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario yang akan ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke detail diagram urutan, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh dari notasi fragmen. Bisa dilihat gambar dari contoh fragmennya. Selanjutnya contoh sequence diagram. 3 diagram urutan berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama skenario primer atau berhasil dan skenario sekunder yaitu gagal dalam satu diagram menggunakan alat fragmen. Yang kedua skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan temukan fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Bisa dilihat gambar sequence dari diagram 1. Berikut ini contoh sequence diagram 2. Dan yang ini contoh sequence diagram 3. Kesimpulannya yaitu, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, communication diagram, sequence diagram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit.